Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan beberapa amalan-amalan ibadah yang sangat dianjurkan dilakukan pada bulan Ramadan. Di antaranya adalah beriktikaf. Maka pada halaqah kita kali ini kita akan membahas beberapa hukum dan permasalahan seputar ibadah iktikaf. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Iktikaf merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan jangan kalian menggauli istri-istri kalian selama kalian beriktikaf di dalam masjid. Dan juga sebagaimana ditujukan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan iktikaf di bulan-bulan Ramadan. Hal ini diceritakan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan ini biasa beliau lakukan hingga beliau wafat. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya beriktikaf adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun makna iktikaf itu sendiri, maka para ulama menyebutkan bahwa iktikaf artinya adalah luzumul masjidi ta'abbudan lillahi ta'ala. Berdiam dan menetap di dalam masjid dengan niatan dan tujuan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya iktikaf tidaklah sah dilakukan kecuali apabila di dalam masjid. Adapun hikmah dari ibadah iktikaf itu sendiri, kalau kita renungkan, ketika seorang beriktikaf maka berarti dia sedang menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah dan mengisi hari-harinya selama dia beriktikaf. Terlebih di 10 terakhir bulan Ramadan, dia mengisi hari-harinya itu untuk beribadah, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dia menetap di masjid sehingga urusan-urusan perkara dunia dia tinggalkan. Dia tidak keluar dari masjid kecuali untuk perkara atau urusan yang tidak mungkin bisa dilakukan di masjid, seperti buang hajat, atau misalkan dia harus beli makan, beli minuman, yang dimana tidak ada orang lain yang mengantarkan makanan minuman sehingga dia harus membelinya sendiri dan keluar masjid. Sebatas itu sajalah yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf. Adapun selain dari itu, dalam urusan dunia dia tinggalkan saat dia beriktikaf. Oleh karena itu, hikmah dari iktikaf itu sendiri adalah mensucikan hatinya dan lebih mendekatkan hatinya pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyibukkan dirinya beribadah selama sehari semalam di dalam masjid dengan berbagai bentuk ibadah, serta memutus kesibukan-kesibukan dengan makhluk. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa syara'a lahumul i'tikaf. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi para hambanya ibadah i'tikaf, alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah ta'ala wa jam'iyyatuhu alaih. Tujuannya dan hakikat dari iktikaf itu sendiri adalah agar hati para hambanya paut dan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memfokuskan hatinya, memfokuskan pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal khalwatu bihi, mereka menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqita'u 'anil ishtighali bil khalq, memutus kesibukan yang berhubungan dengan manusia, dengan makhluk. Wal ishtighalu bihi wahdahu subhanah, serta menyibukkan dirinya hari-harinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah
tujuan dan hikmah dari ibadah i'tikaf yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentang waktu pelaksanaan i'tikaf, maka ibadah i'tikaf ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun, pelaksanaan i'tikaf di bulan Ramadan ini lebih afdal, lebih utama dibandingkan di hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau senantiasa beriktikaf tatkala datang bulan Ramadan. Sebagaimana diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Rasulullah SAW biasanya beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Namun tatkala di tahun yang beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan di tahun tersebut, maka beliau beriktikaf ketika itu selama 20 hari. Hal ini diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dan dari bulan Ramadan tersebut yang paling afdalnya adalah seorang memilihnya di akhir-akhir bulan Ramadan, karena di antara hikmahnya adalah disitulah terdapat malam Lailatul Qadar, yang apabila seorang beribadah qiyam di malam tersebut, maka ibadah yang dia lakukan itu, qiyam yang dia lakukan itu khairun min alfi syahr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Ini tentang waktu pelaksanaan i'tikaf. Adapun terkait dengan syarat-syarat sahnya i'tikaf, maka para ulama menyebutkan bahwasanya syarat sahnya i'tikaf adalah dia melakukan i'tikaf tersebut di masjid. Baik laki-laki maupun perempuan, maka i'tikaf yang dilakukan haruslah di masjid. Adapun i'tikaf di selain masjid, maka tidak sah sebagai sebuah ibadah i'tikaf. Hal ini berlaku bagi kalangan laki-laki dan juga bagi perempuan yang mereka memang ingin untuk ikut beriktikaf. Yang kedua syaratnya adalah dia harus tetap berada di masjid selama beriktikaf. Tidak boleh keluar dari area masjid, dari tempat yang namanya masjid, kecuali untuk keperluan yang tidak mungkin tidak bisa dilakukan, yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Itu keperluan yang mengharuskan dia keluar, seperti qada'ul hajah, buang hajat, atau berwudu, atau mandi, atau misalkan dia harus membeli makanan di luar karena tidak ada orang yang mengantarkannya makanan ke dalam masjid, maka para ulama menyebutkan dia boleh untuk keluar masjid untuk membelinya. Itu untuk keperluan-keperluan yang tidak mungkin dilakukan di masjid, maka boleh di situ dia keluar. Adapun selain dari itu, maka dia dilarang untuk keluar dari masjid. Ini diantara beberapa permasalahan yang perlu kita ketahui terkait dengan ibadah i'tikaf yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjalankan ibadah i'tikaf ini di bulan Ramadan yang akan segera kita jumpai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diampunkan dosanya tatkala datang bulan Ramadan, serta membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikan, amal-amal saleh, sehingga memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Demikian pembahasan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.